Shalom semua. Kita sekali lagi bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik, sehingga kita dapat bersama sekali lagi dalam live Facebook kita pada malam ini. Macam sangat lama kan tidak berjumpa, tapi itu semuanya dalam kontrolnya Tuhan. Dan pada hari ini sebelum kita masuk dalam penyembahan, saya ambil kesempatan untuk bersaksi, di mana hari ini adalah saya berjumpa dengan dokter, sebab waktu pembedahan appendix saya, dokter kata ada bakteria yang tidak bagus dan mereka takut sempat masuk di dalam usus saya. Jadi hari ini saya pergi cek usus. Jadi saya sempat masuk ward dan saya rasa sesuatu yang membimbangkan juga, sebab saya tidak pernah dicek usus saya, dan macam mana pun saya tidak tahu. Tapi satu hal yang saya yakin percaya ialah bukan kekuatan saya, tetapi Roh Kudus yang menyertai saya, memberi saya kelegaan, beri saya satu pikiran yang tidak menyebabkan saya rasa takut, tapi saya andalkan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan hari ini saya dapat bersama-sama dengan kita semua di dalam live Facebook. Walaupun tangan saya ini nampak bengkak sedikit, disebabkan masuk jarum. In case ada apa-apa masalah, mereka boleh masukkan ubat terus, dia kata. Jadi saya punya tekanan darah pun sangat rendah, menyebabkan dokter tuh masukkan air dalam badan saya. Mungkin pasal saya 1 hari tidak makan, puasa. Last makan ialah 7 pagi semalam, dan sampai ke hari ini jam 12 baru saya makan. Ya, kira 1 hari lah, satu hari lebih. Dan itu bukan saya yang memberi saya kekuatan, tapi Tuhan yang memberikan saya kekuatan ekstra tenaga. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang sangat luar biasa. Haleluya. Mari kita menyembah lagu ini, sebab ini yang penyembahan yang sangat menguatkan iman saya secara pribadi, yang boleh membawa iman saya untuk terus percaya kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani Walaupun seringkali kami menghadapi masalah, badai yang menimpa di dalam setiap pribadi kami, tapi kami yakin dan percaya Engkaulah harapan kami, ya Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sentiasa di samping kami, menolong kami, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus.
karena Engkau adalah sumber pertolongan bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah dalam hidupku. Haleluya Yesus. Kaulah harapan kami, Kaulah harapan kami semua. Engkau adalah sumber pengharapan bagi kami semua ya Bapa. Berharap kepada Engkau ya Tuhan. Ajari kami untuk terus berharap padamu ya Tuhan. Nah, di dalam Percaya di luar kami Engkau ya Tuhan, kami berharap tidak dapat melakukan apa-apa ya padamu ya Tuhan. Tuhan Yesus. Kami perlu kekuatan daripada Engkau Tuhan. Kami tidak dapat menjalani hidup ini dengan baik, dengan luar biasa jika tanpa-Mu Haleluya. di dalam hidup kami, dalam keluarga kami ya Tuhan. Tanpa Tuhan di samping kami, kami tidak dapat melakukan perkara-perkara yang besar, yang luar biasa dan ajaib. Tapi saat kami ada Tuhan bersama kami, saat Tuhan di samping kami, Amin. saat Tuhan mengepalai keluarga kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami akan menjadi luar daripada biasa. Amin. Karena Amin. kemampuan kami terbatas dan kemampuan Tuhan kami tidak pernah terbatas. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita serahkan Tuhan sharing firman yang kami akan belajar sama-sama malam ini. Amin. Buka mata rohani kami ya Tuhan, telinga rohani kami agar kami dapat melihat kebenaran firman-Mu dan kami dapat mendengar, mengerti kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Terpujilah Engkau, haleluya, di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin, 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 amin. Salam semua. Shalom. Kepada yang sedang mengikuti kami atau yang akan menonton nanti, kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Dan seperti lagu yang kita sebentar tadi menyembah Tuhan, memang tanpa Tuhan di samping kita, kita tak mungkin kita dapat melakukan sesuatu yang luar biasa. Amin. Dan di kata firman Tuhan juga, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa, yang ajaib, yang menuntun kita setiap waktu, setiap saat kita sakit, Dia menyembuhkan kita. Saat kita lemah, Dia menguatkan kita. Saat kita di dalam pergumulan, dalam masalah, dalam apapun yang sedang kita hadapi saat ini, maupun dalam keluarga, maupun dalam pelayanan, maupun dalam pekerjaan, Tuhan ada di samping kita. Dan lagu tadi, penyembahan tadi itu dengan jelas mengatakan, saat Tuhan di samping kita, pasti kita dapat melakukan sesuatu di luar jangkauan manusia. Dan itulah Tuhan kita. Dan kita teruskan pelajaran kita. Tema kita pada tahun ini yaitu Akulah Roti Hidup. Nah, kita sambung di dalam Galatia 5:22-26. Mari kita baca sama-sama. Saya sudah share dalam komen. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Amin. Haleluya. Nah, sepanjang beberapa minggu ini, beberapa kali kita belajar tentang ini, yaitu sebenarnya 9 buah roh. Ya, nah
Sempena dengan tema kita juga, Akulah Roti Hidup. Nah, seperti yang kita sudah selalu dengar di dalam perkataan Yesus sendiri ini, dia sendiri yang mengatakan dialah roti hidup. Nah, ini bukan berkenaan dengan roti gardenia atau apa, tetapi roti atau makanan rohani. Ya, ini adalah makanan rohani. Nah, dalam minggu lepas kita sudah belajar tentang mengenai firman ini ya, tentang 9 buah roh itu ya, kita sudah belajar tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Nah, minggu ini kita sambung untuk buah roh yang kelima, yaitu kemurahan. Nah, memang sebenarnya hal pemurah atau tidak pedekut atau suka memberi ini sebenarnya semua manusia boleh lakukan, atau dia tidak tergantung kepada apa kepercayaan orang itu. Nah, tergantung kepada pribadi orang itu. Kalau dia memang suka memberi, dia murah hati, tidak kira dia apa keturunan, tidak kira dia agama apa dia percayai, dia memang suka memberi. Nah, namun malam ini kita mau belajar apa sebenarnya kemurahan, ya, kemurahan yang Tuhan maksudkan di sini. Nah, bukan hanya sekadar memberi ya. Kemurahan kadang-kadang kita memberi karena kita mau sesuatu. Kadang-kadang kita memberi atau menolong orang karena ada sesuatu di sebalik itu. Mungkin kita mau sesuatu balasan, atau kita menanti balasan. Nah, dalam Matius 5 juga mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Dalam khotbah di bukit ini, Yesus sendiri yang mengatakan atau berkata itu. Nah, kemurahan ya, arti sebenar kemurahan. Nah, apa yang kita boleh belajar mengenai kemurahan di dalam kekristenan ialah bukan seperti apa yang dunia lakukan, memberi karena mau balasan sesuatu, memberi karena ada sesuatu motif, atau mungkin dia mau satu hari nanti kalau dia ada masalah, orang itu tolong balik. Nah, di dalam kekristenan kita hanya pandang kepada Yesus, ya, pandang kepada Yesus. Nah, di dalam Yesus itu ada kemurahan. Kenapa saya katakan sedemikian? Nah, Yesus mati di kayu salib itu adalah satu berkat kemurahan. Nah, dia tidak pernah, atau Yesus tidak pernah mengatakan, oh karena saya sudah mati di kayu salib, nah kamu bagi saya ini semua. Tidak ada satupun yang Yesus berkata atau katakan bahwa apa yang dia sudah lakukan itu dia mau balasan. Tidak ada sekalipun. Nah, itu adalah kemurahan yang sebenar. Maknanya kita sebagai orang percaya saat kita melihat Yesus, Yesus yang mati di kayu salib, Yesus yang sudah mati di kayu salib, yang disengsara, segala macam dibuat kepada dia, dihina, dia dicaci maki. Nah, balasannya apa balasan kita? Satu saja sebenarnya, Tuhan mau kita tinggalkan dosa-dosa. Tapi itu bukan kepentingan Yesus. Sebenarnya waktu kita tinggalkan dosa-dosa kita, yaitu kepentingan kita secara pribadi sebenarnya. Nah, itulah kemurahan Yesus. Yesus tidak pernah mau menginginkan sesuatu daripada kita, walaupun dia sudah mati di kayu salib. Nah, itu adalah kemurahan yang sebenarnya. Nah, sebagai orang Kristen, kita belajar malam ini, waktu kita memberi, karena Yesus itu adalah sumber segala-galanya. Dia sudah memberi nyawanya kepada kita. Pendek kata, dia sudah memberi nyawanya kepada kita. Nah, apa yang Tuhan mau? Waktu kita memberi, kita belajar, pertama kita belajar bagaimana kemurahan Tuhan itu, sehingga dia sanggup menyerahkan nyawanya hanya demi untuk kita. Nah, apa yang perlu kita belajar dari sini? Yaitu saat kita memberi, kita perlu ada hati kemurahan seperti Yesus, yaitu tidak pernah terfikir, bukan lagi tidak pernah mengharapkan, tidak pernah terfikir pun saat kita memberi, berilah seperti firman Tuhan katakan, kalau tangan kanan memberi, biar tangan kiri tidak tahu. Nah, itu adalah pesan Yesus dan perintah Yesus, peringatan Yesus kepada kita. Nah, sebab itu kenapa kita dikatakan di sini pemurahan, salah satu ya buah roh itu adalah pemurahan. Karena Yesus itu sangat pemurah. Dia mati bagi kita, serahkan nyawanya kepada kita, tetapi dia tidak ada satupun yang dia mau kita lakukan untuk kepentingan dia.
tapi semuanya untuk kita. Seperti kita mau kita melayani sebenarnya, walaupun kita sering katakan melayani untuk Tuhan, sebenarnya Tuhan tidak dapat apa-apa. Kita melayani, kita yang diberkati. Kita memberi, kita yang diberkati sebenarnya. Tapi apa yang kita mau belajar, supaya saat kita memberi, jangan sesekali kita mengharapkan sesuatu. Jangan pernah terpikir pun supaya kita tidak kecewa. Kenapa Tuhan mengatakan begitu? Kadang-kadang bila kita memberi dan atau menolong orang, nah kita ingatkan, wah satu hari nanti dia akan tolong. Saat orang itu tidak mampu tolong kita, kita akan kecewa. Nah, lebih baik seperti mana Yesus. Yesus memberi nyawanya kepada kita. Nah, dengan itu dia tidak pernah menuntut apa-apa dari kita untuk kepentingan dia. Yang dia tuntut, dia perintahkan ialah untuk kepentingan kita. Nah, ini yang kita belajar. Nah, hal pemurahan itu di dalam hal kerajaan surga, yaitu memberi tanpa meminta balasan, tanpa mengharapkan sesuatu, malah tanpa terpikir pun sesuatu waktu kita memberi. Nah, itu adalah pemurahan yang sebenar. Bukan seperti dunia, mereka memberi karena mereka mau sesuatu. Mereka memberi, wah supaya saya diberkati, wah supaya saya berlimpah, saya punya rezeki, saya perlu atau saya harus memberi. Tidak. Tuhan ajarkan kita hanya lihat kepada Yesus. Yesus memberi nyawanya, dia tidak pernah meminta apa-apapun daripada kita untuk kepentingannya, kecuali kepentingan diri kita sendiri. Jangan buat dosa, kata Yesus. Saya sudah mati di kayu salib untuk kamu, jangan buat dosa lagi. Nah, hanya itu yang Yesus tuntut. Dan itu adalah kepentingan kita, bukan kepentingan dia. Kalau kita tidak turut perintahnya, kalau kita tidak dengar firman-Nya, kalau kita tidak ikut firman-Nya, bukan Yesus yang masuk di neraka, tapi kita yang masuk. Sebab itu adalah kemurahan di dalam Tuhan. Yaitu, ingat, kita memberi tanpa kita meminta balasan, mengharap balasan, malah tanpa kita terpikir pun, mana tahu satu hari nanti dia bagi saya lebih banyak. Itu tidak ada di dalam Tuhan, ya, tidak ada. Tapi kita memberi seperti mana Yesus, tidak pernah terpikir pun mau apa-apa daripada orang yang kita tolong. Itu adalah kemurahan yang sebenar. Seterusnya, kebaikan. Nah, di dalam firman Tuhan memang sangat jelas, semua orang berdosa, dan bukan karena kebaikan kita diselamatkan, tapi karena kemurahan Tuhan juga, ya, kebaikan. Nah, macam-macam orang, kadang-kadang dalam adik-beradik kita boleh lihatlah, atau mungkin kamu boleh renung. Dalam adik-beradik ada saja bermacam-macam ragam. Kalau 5 adik-beradik ada 5 ragam. Nah, ada yang baik, ada yang tidak. Contohnya dalam hal anak-anak. Contohnya kalau 3 orang anak lelaki lah, contohlah. Ada satu yang oke, ada satu yang habis kita rotan, dia tetap macam itu. Nah, apa itu kebaikan di dalam Yesus? Yesus adalah kebaikan Tuhan. Kita selalu katakan karena kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Ini yang kita sering kali dengar. Puji Tuhan, Tuhan itu baik, kita sering kali dengar. Nah, apa yang kita mau belajar daripada kebaikan Tuhan? Yaitu kita perlu mencontohi kebaikan Tuhan. Walaupun kita jahat dengan Tuhan, walaupun kita seringkali berulang-ulang buat dosa dan mengkhianati Yesus, kadang-kadang kita mencaci maki Yesus, kita tidak menurut firman-Nya, tapi Tuhan itu tetap baik. Nah, apa yang kita boleh belajar di sini dengan kebaikan Tuhan itu? Kita bawa ke dalam kehidupan kita, yaitu contoh di dalam tempat kerja. Ada macam-macam orang di tempat kerja kita. Ada yang baik dengan kita, tapi ada yang mengkhianati, ada yang dari belakang tikam kita dari belakang. Nah, kenapa Yesus bawa di dalam 9 buah roh ini yang ada di dalam Yesus, yaitu roti rohani yang ada di dalam Yesus, yaitu kebaikan. Yaitu Tuhan mau mengajar kita mau belajar, atau Tuhan mau kita belajar agar walaupun kita dijahati orang, walaupun kita difitnah orang, kita tetap baik dengan orang itu. Jangan kita membalas. Walaupun bagaimanapun orang jahat dengan kita, mereka tikam kita dari belakang, mereka fitnah kita, kata Yesus waktu dia disalibkan, waktu dia di atas salib, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini kata-kata Yesus, bukan kata Bapa kasih hancur, kasih bunuh mereka semua, tidak. Nah, begitu juga apa yang Tuhan mau kita belajar malam ini.
yaitu kebaikan itu. Bagaimanapun orang menjahati kita, walau macam manapun orang memfitnah kita, kita ikut contoh Yesus, yaitu baik dengan orang itu, tetap baik dengan orang itu. Dan saya percaya saat kita lakukan hal ini, kebaikan ini, saya sangat yakin dan percaya Tuhan, teman-teman sekeliling kita akan melihat Tuhan dalam hidup kita. Mereka akan melihat buah roh, salah satu buah roh, yaitu kebaikan dalam hidup kita. Saya sangat yakin percaya itu. Kalau kita lakukan ini, bagaimana orang menjahati kita, begini, begitu, kata-kata orang mungkin sangat sukar untuk kita terima, kita tetap baik dengan orang itu. Dan saya percaya, seperti mana firman Tuhan, seperti mana sangat-sangat jelas firman Tuhan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini dia, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, saat orang itu menjahati kita, kita kalahkan dengan kebaikan, dan Yesus dapat dilihat di dalam hidup kita. Yesus akan dimuliakan lewat hidup kita, lewat keluarga kita, lewat gereja kita, lewat pribadi kita. Kemanapun kita pergi, pasti Yesus akan dimuliakan. Karena walaupun orang itu menjahati kita, kita tetap cool, kita tetap baik dengan orang itu. Nah, sejahat mana orang itu, satu hari nanti dia akan lelah untuk menjahati kita. Dan satu hari nanti, saya tidak heran kalau dia tanya, kenapa kamu seorang yang sangat baik? Di situ kita akan katakan kepada mereka, karena Tuhan saya baik. Nah, kebaikan Tuhan, dan di situ mereka akan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kebaikan itu hanya di dalam Tuhan. Setiap kita masing-masing manusia, kita ada kejahatan kita masing-masing, kita ada sikap-sikap kita yang buruk masing-masing. Tapi saat kita melihat Yesus, saat kita mencontoh Yesus, saya percaya apapun ya yang ada dalam hidup kita, kita boleh tewaskan semua itu, apa yang negatif dalam hidup kita, karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Nah, yang seterusnya, yang terakhir, kesetiaan, yaitu waro yang ketujuh, kesetiaan. Nah, kesetiaan ini contohnya di dalam hal keluarga ya. Nah, bagi kami yang sering kali melayani keluarga, nah, apa yang sering kali kami dengar atau keluhan-keluhan, yaitu mengenai masalah ketidaksetiaan. Nah, tidak dinafikan, ada banyak orang, termasuk orang-orang kita sendiri, orang-orang Kristen sendiri, kadang-kadang mereka juga tidak setia kepada pasangan mereka. Nah, kenapa ini terjadi? Karena mereka tidak tahu ada di dalam Yesus ada kesetiaan. Kalau mereka ada vitamin rohani dalam hidup mereka, yaitu vitamin yang ketujuh ini, yaitu 9 buah roh itu kan buah roh yang ketujuh, yaitu Yesus sendiri, yaitu dalam Yesus itu ada kesetiaan. Kenapa saya katakan Yesus itu setia? Nah, dia sudah waktu dia sudah mau disalibkan, dan waktu dia berdoa sampai dia punya peluh, bukan lagi peluh biasa tetapi tetesan darah, dan dia mengatakan, kalau boleh biarlah cawan ini, penderitaan ini berlalu, tapi biar kehendakmu yang terjadi. Nah, dia walaupun dia tahu dia akan diseksa, dia tahu kan, mesti dia tahu, dia itu kan di dalam hidup dia dalam Tuhan sendiri yang turun di dalam badan Yesus itu, yang menggunakan badan Yesus. Roh Allah itu masuk dalam badan Yesus, Roh Allah itu ada di dalam Yesus. Maknanya waktu itu Yesus itu adalah Tuhan. Nah, walaupun dia sudah tahu dia diseksa, macam-macam yang akan dilakukan kepada dia, dan seperti mana kita yang pernah baca atau pernah lihat, waktu dia di kayu salib sebelum dia mengembus atau dia memanggil Eli Elisabeth tadi, waktu tombak itu dicucuk di sini di samping dia, bukan isi yang keluar, tapi hanya tinggal debu, sebab semua tetesan, semua darah Yesus sudah keluar. Nah, karena begitu dia dimahkotai duri, dia tahu semua ini terjadi kepada dia. Dia dicambuk, di rotan bukan dengan rotan biasa-biasa, tapi dengan rotan yang berduri. Dia tahu semua ini. Dan dia boleh kalau dia mau, dia tidak mau, dia boleh elak itu semua. Nah, kesetiaan Yesus dilihat di sini. Dia setia kepada Bapa di surga. Dia rela jalan di semua ini. Dia tidak lari daripada apa yang Tuhan rencanakan, walaupun itu sangat-sangat menyakitkan. Karena pertama, kemurahan Yesus kepada kita.
Kedua, karena kebaikan Tuhan kepada kita, kita diselamatkan. Dan ketiga, karena Dia setia dengan Bapa di surga. Nah, kalau kita ada vitamin kesetiaan ini, yaitu buah roh yang ketujuh, saya percaya di dalam keluarga kita pasti ada kebahagiaan. Kita setia dengan Tuhan di dalam gereja, kita setia dengan Tuhan, kita setia dengan Yesus. Saya percaya iman kita akan bertumbuh dari hari ke hari. Kita akan kuat dan kuat dan kuat kalau kita ada kesetiaan. Dan tanpa Yesus tak mungkin kita ada kesetiaan, karena kesetiaan itu adalah Yesus. Dia setia sampai mati. Dia setia, apa yang dia lakukan, apa yang dia sudah buat, apa yang orang lakukan pada dia itu sangat-sangat menunjukkan bahwa dia sangat setia. Malah dia setia dengan kita. Sebenarnya walaupun kita berdosa, saat kita di dalam dosa, dia tidak pernah tinggalkan kita, tapi kita yang menolak dia. Sebab itu anytime kita boleh bertobat. Sebab itu di dalam kekristenan ada U-turn, ada jalan untuk reverse balik, yaitu pertobatan. Seperti mana kalau kita yang di bengkel, saudari Susi pernah bawa ini. Di dalam Tuhan ada jalan U-turn. Maknanya kita ada boleh bertobat. Nah, anytime hari ini kalau kita tidak ada semua ini, kita tidak ada buah roh itu, kasih, damai, sukacita, segala macam itu. Kalau kita tidak ada itu, maknanya kita bukan di dalam Tuhan, atau kita belum lagi menangkap firman Tuhan betul. Dan malam ini Tuhan mau kita buat juga itu, yaitu kita akan balik kepada Dia. Kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saya percaya buah-buah roh ini ada di dalam kehidupan kita. Saya sangat yakin percaya. Saya sangat yakin percaya. Dan kita akan melakukan hal-hal yang sangat luar biasa karena Tuhan ada di samping kita. Saat hidup kita dipenuhi Roh Kudus, percayalah, saya pernah mengalami, kami sekolah pernah mengalami sangat-sangat luar biasa pekerjaan Tuhan. Ada banyak hal-hal yang kita tidak pernah terpikir kita boleh buat, karena Tuhan itu luar biasa. Dia melakukan apa yang di luar jangkauan manusia karena Dia itu Tuhan. Sebab itu malam ini mari kita belajar tentang kemurahan Tuhan, yaitu kita menolong, kita memberi segala sesuatu tanpa kita mengharap balasan, tanpa kita ada motif-motif kita, mungkin satu hari nanti dia akan tolong saya, ataupun tanpa terpikir pun, karena itu kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan kita perlu contohi. Yang kedua, kebaikan Tuhan. Di dalam Tuhan itu selalu kita katakan Tuhan itu baik. Nah, hanya di dalam Tuhan. Kalau kita ada buah roh ini, kalau kita ada Yesus, ada vitamin kebaikan itu, kita juga akan baik dengan orang-orang pun orang menjahati kita. Dan di situ kuasa Tuhan akan terlihat, kemuliaan Tuhan akan terpancar dalam kehidupan kita. Dan juga kita akan setia dengan Tuhan. Saat kita menangkap, saat kita mengambil vitamin ini, yaitu vitamin kesetiaan. Saya percaya dalam keluarga kita ada kesetiaan. Di dalam Tuhan juga kita setia kepada Tuhan dan kita tidak mau melakukan dosa. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan sebagai lagu penutup kita malam ini. Haleluya, haleluya. Dalam hidup
air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ya Yesus, betapa kami mencintai. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Haleluya. Tolong kami Tuhan agar kami dapat terus belajar mencontoh Engkau ya Tuhan tentang kemurahan-Mu. Haleluya Yesus. Karena berkat kemurahan-Mu Tuhan kami ada sampai hari ini. Karena kebaikan-Mu Tuhan kami diselamatkan, bukan karena kebaikan kami. Karena kesetiaan-Mu kepada Bapa di surga kami diselamatkan Tuhan. Amin. Engkau tidak lari daripada rencana itu. Walaupun Engkau tahu Yesus, Engkau akan diseksa, Engkau akan dicaci maki, Engkau akan dimahkotai duri. Tapi Engkau tidak pernah lari daripada apa yang Tuhan atau Bapa di surga sudah rencanakan. Karena kesetiaan-Mu kepada Bapa dan kesetiaan-Mu kepada kami. Ajari kami ya Tuhan. Kami yang selalu hilang sabar. Kami yang selalu ada saja kami kedekut dengan orang lain atau kami tidak ada hati langsung untuk menolong. Tolong kami Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami yang suka untuk membalas kejahatan orang lain kepada kami. Ajari kami agar kami membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Dan nama Yesus dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Saya berdoa bagi anak-anakku saat ini yang bersama-sama dengan kami ya Tuhan di dalam live FB ini, dan mereka juga akan menonton nanti. Saya lepaskan berkat kemurahan Tuhan. Saya lepaskan 9 buah roh ini Tuhan, yaitu buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, Amin. kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Amin. Yang kami akan belajar pada 2 minggu ke depannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami berdoa juga mereka yang sakit saat ini. Ya Tuhan. Biar darah Yesus, Dalam bilu-bilu Yesus menyembuhkan mereka. Amin. Apapun sakit penyakit mereka. Keluarga yang mengalami kebencangan saat ini, saya istiharkan ada campur tangan surgawi sehingga keluarga-keluarga akan dipulihkan. Amin. Mereka yang mempunyai masalah di dalam pekerjaan, tangan Tuhan akan menopang sehingga mereka beroleh penyelesaian yang terbaik ya Tuhan. Amin. Amin. Mereka yang mempunyai masalah dalam hal ekonomi saat ini, Ya Tuhan. oh Tuhan, kami percaya Kau mencukupi segala keperluan mereka ya Tuhan. Berkat mengalir. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Minta istri saya untuk doa kita malam ini. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyentuh hati kami. Dengan firman yang kami dengar sebentar tadi Tuhan, tentang kebaikan dan kesetiaan. Ajari kami Tuhan untuk melakukan kebaikan kepada semua orang. Amin. Tidak pernah mengenal bangsa, agama, atau Engkau Tuhan. Biar kebaikan-Mu yang Engkau firmankan sebentar tadi Tuhan, Amin. Amin. kami lakukan untuk setiap orang di sekeliling kami. Dan juga Tuhan ajari kami untuk setia kepada keluarga kami, kepada pekerjaan kami, Amin. kepada Amin. Engkau Tuhan. Ajari kami untuk terus setia ya Bapa. Biar firman ini Tuhan Yesus kami dapat menangkap, kami dapat melakukan sesuai dengan kebaikan-Mu Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Karena ini adalah kerinduan-Mu Tuhan Yesus. Karena kami yakin dan percaya kasih pasti mengubah dunia, Amin. kebaikan pasti mengubah setiap tempat sekeliling kami. Kesetiaan juga akan dapat Amin. mengubah Amin. keluarga kami, mengubah di dalam pekerjaan kami Tuhan, lewat Tuhan firman yang Engkau suruh kami lakukan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, saya lepaskan berkat-Mu kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Biar berkat dari surgawi kami lepaskan pada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, agar mereka terus mendapat berkat dari segi ekonomi, berkat dari segi kesehatan, kebahagiaan.
itu Tuhan, biar kami terus setia dan melakukan hal-hal kebaikan di dalam setiap pribadi kami. Puji dan termulialah Engkau Tuhan. Sekali lagi ya Bapa, kami serahkan hari-hari ke depan kami ya Bapa, biar kami terus bergantung kepada kehendak-Mu dan rencana-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan pasti akan mengikuti kami. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan, ini doa kami, ini ucapan syukur kami.